Pangkalan Udara Al Udeid, yang terletak di sebelah barat Doha, ibu kota Qatar, merupakan pusat saraf operasi militer Amerika di Timur Tengah. Ini adalah fasilitas yang sangat luas, membentang di lanskap gurun, berfungsi sebagai markas depan Komando Pusat Amerika Serikat, atau CENTCOM. Lokasi strategisnya di Teluk Persia memberi Amerika Serikat jangkauan yang tak tertandingi di seluruh wilayah, membentang dari Levant hingga Afghanistan. Pangkalan ini bukan sekadar landasan pacu, ini adalah pusat logistik dan komando kontrol yang penting, memproyeksikan kekuatan dan pengaruh Amerika di bagian dunia yang sangat bergejolak. Selama beberapa dekade, pangkalan ini sangat diperlukan untuk operasi di Irak, Suriah, dan perjuangan yang lebih luas melawan kelompok-kelompok ekstremis. Pentingnya Al Udeid tidak bisa dilebih-lebihkan. Ini adalah instalasi militer Amerika terbesar di Timur Tengah, menampung sekitar 10.000 anggota militer Amerika Serikat, bersama dengan mitra koalisi. Infrastruktur pangkalan yang luas, termasuk landasan pacu panjang yang mampu menangani pesawat militer terbesar, memungkinkan aliran personel, peralatan, dan pasokan yang berkelanjutan. Ini menjadikannya tulang punggung logistik untuk hampir semua aktivitas militer Amerika di wilayah tanggung jawab CENTCOM. Signifikansinya, tumbuh pesat setelah pasukan Amerika Serikat harus pindah dari Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi, memperkuat peran Qatar sebagai mitra kunci meskipun kompleks bagi Washington di wilayah yang bergejolak. Hubungan antara Amerika Serikat dan Qatar yang berlabuh di Pangkalan Al Udeid adalah landasan arsitektur keamanan regional. Meskipun Qatar mempertahankan hubungan diplomatik dengan berbagai aktor regional, termasuk Iran, penampungan kehadiran militer Amerika Serikat yang signifikan ini menunjukkan keselarasan strategis yang mendalam dengan Washington. Tindakan penyeimbangan ini memungkinkan Qatar untuk menengahi konflik regional, sambil juga menyediakan platform yang aman dan stabil untuk kekuatan militer Amerika. Oleh karena itu, pangkalan ini lebih dari sekadar aset militer. Ini adalah simbol kemitraan strategis yang membentuk dinamika geopolitik seluruh wilayah Asia Barat. Mengingat peran sentralnya, Al Udeid secara inheren merupakan target bernilai tinggi bagi musuh Amerika Serikat di wilayah tersebut, terutama Iran. Kedekatannya dengan wilayah Iran menempatkannya langsung dalam jangkauan persenjataan rudal balistik Iran. Konflik apapun yang melibatkan Amerika Serikat dan Iran, hampir pasti akan menjadikan pangkalan ini sebagai tujuan utama. Perhitungan strategis kedua negara sangat dipengaruhi oleh keberadaan pangkalan, kemampuan, dan kerentanannya. Realitas ini mengubah pos terdepan gurun menjadi titik nyala potensial, di mana ketegangan regional dapat dengan cepat meningkat menjadi konfrontasi militer langsung. Pangkalan Udara Al Udeid bukan hanya pusat komando, ini adalah pusat kekuatan udara yang tangguh, rumah bagi armada pesawat Angkatan Udara Amerika Serikat yang beragam dan kuat. Landasan pacu yang panjang secara teratur menjadi tuan rumah bagi pembom strategis berat seperti B-1 Lancer dan, kadang-kadang, B-2 Spirit yang tidak terlihat, yang melakukan serangan terhadap Iran sebelum pembalasan. Pesawat angkut besar C-Sublutch Globemaster III dan C-5 Galaxy membentuk jembatan udara untuk logistik. Sementara pesawat pengisian bahan bakar udara KC-135 Stratotanker dan KC-46 Pegasus adalah stasiun pengisian bahan bakar terbang yang memperluas jangkauan setiap pesawat tempur dan pembom di medan perang. Kumpulan aset udara ini memberi CENTCOM fleksibilitas untuk melakukan berbagai misi, mulai dari bantuan kemanusiaan hingga serangan ofensif yang luar biasa. Melindungi aset berharga ini dan ribuan personel di pangkalan adalah prioritas utama yang memerlukan jaringan pertahanan udara berlapis dan canggih. Perisai utama terhadap ancaman rudal adalah sistem rudal Patriot Angkatan Darat Amerika Serikat. Baterai ini dirancang untuk mencegat rudal balistik taktis, rudal jelajah, dan pesawat yang masuk pada fase terminalnya. Bekerja sama dengan sistem Amerika adalah aset pertahanan udara Qatar sendiri, menciptakan payung pertahanan terintegrasi di atas pangkalan dan kota Doha terdekat. Pertahanan berlapis ini sangat penting, karena memberikan redundansi dan meningkatkan kemungkinan berhasil menetralkan beberapa ancaman yang masuk secara bersamaan. Postur pertahanan Al Udeid melampaui pencegat berbasis darat. Keamanan pangkalan bergantung pada aliran intelijen yang konstan dari satelit P, pesawat pengintai seperti RC-135 Rivet Joint, dan jaringan radar kuat yang tersebar di seluruh wilayah.
Sistem ini memberikan peringatan dini yang sangat penting untuk mempersiapkan pertahanan dan memberi personel waktu untuk berlindung. Pada hari-hari menjelang serangan Iran, sistem peringatan dini ini membuktikan nilainya. Intelijen Amerika Serikat, yang dilaporkan dibantu oleh komunikasi jalur belakang, mengantisipasi serangan tersebut, memungkinkan evakuasi sebagian besar personel dan pesawat secara preemptif. Citra satelit dari sebelum pembalasan Iran mengkonfirmasi pandangan strategis ini. Foto-foto menunjukkan bahwa jalur penerbangan di Al-Udeid, yang biasanya ramai dengan pesawat, sebagian besar kosong. Aset paling berharga, termasuk pembom strategis dan pesawat pengumpul intelijen utama, telah diterbangkan ke lokasi lain di luar gelembung ancaman langsung. Penyebaran pasukan ini merupakan langkah penting dalam mengurangi potensi kerusakan, dan memastikan bahwa kekuatan udara Amerika di wilayah tersebut akan tetap utuh, terlepas dari hasil serangan. Ini menunjukkan strategi pertahanan proaktif, yang berfokus tidak hanya pada menembak jatuh rudal, tetapi pada meminimalkan profil target sejak. Panggung untuk serangan itu sudah disiapkan 2 hari sebelumnya, ketika Amerika Serikat meluncurkan operasi Midnight Hammer. Pembom B-2 Amerika, kemungkinan besar terbang dari Al-Udeid atau pangkalan regional lainnya, menyerang 3 fasilitas pengembangan nuklir Iran. Tindakan agresif ini menuntut tanggapan dari Teheran. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, membingkai tindakan selanjutnya sebagai pembalasan yang diperlukan dan kuat. Pada hari Senin, IRGC meluncurkan rentetan rudal balistik jarak pendek dan menengah, menargetkan apa yang disebutnya markas besar Angkatan Udara dan aset strategis terbesar tentara teroris AS di wilayah Asia Barat, Pangkalan Udara Al-Udeid. Serangan itu terjadi saat ledakan menerangi langit malam di atas Doha. Penduduk mendengar ledakan dan melihat jejak api rudal dan pencegat. IRGC mengklaim telah melancarkan serangan yang menghancurkan dan kuat, tetapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Sebanyak 14 rudal Iran ditembakkan ke arah Qatar. Perisai pertahanan udara gabungan Amerika Serikat dan Qatar bertindak. Baterai rudal Patriot, kuda pekerja pertahanan rudal Theater, berhasil mencegat 13 dari selusin proyektil yang masuk. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini menunjukkan efektivitas sistem pertahanan terintegrasi yang melindungi pangkalan. Yang terpenting, tidak ada korban Amerika atau Qatar. Pencegatan rudal yang berhasil adalah salah satu alasannya, tetapi faktor kunci lainnya adalah peringatan sebelumnya. Menurut pejabat Amerika Serikat dan Irak, Iran telah memberikan pemberitahuan sebelumnya bahwa serangan akan segera terjadi, menandakan target dan waktunya melalui perantara. Langkah yang tidak biasa ini ditafsirkan sebagai langkah yang disengaja oleh Iran untuk melakukan serangan balasan untuk konsumsi domestik, sambil secara bersamaan menghindari perang skala penuh. Dengan memastikan pangkalan dievakuasi dan pertahanan dalam siaga tinggi, koordinasi dimaksudkan untuk meminimalkan korban dan mempertahankan jalan keluar dari eskalasi lebih lanjut. Hanya 1 rudal Iran yang berhasil menembus layar pertahanan. Rudal itu menghantam sebuah bangunan di dekat pangkalan, tetapi laporan mengkonfirmasi bahwa itu tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer dan, yang paling penting, tidak mengakibatkan cedera. Evakuasi personel non-esensial dan penempatan pesawat sebelumnya, berarti bahwa bahkan serangan langsung ke pangkalan itu sendiri, akan memiliki dampak material yang terbatas. Oleh karena itu, serangan itu lebih merupakan pernyataan politik simbolis daripada operasi militer yang efektif. Sebuah pertunjukan kekuatan yang dikalibrasi dengan hati-hati, yang dirancang untuk menjawab serangan Amerika, tanpa memicu siklus kekerasan yang tidak terkendali. Segera setelah serangan itu, reaksi dari pihak-pihak yang terlibat cepat dan jelas. Kementerian Luar Negeri Qatar mengeluarkan kecaman keras, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan dan wilayah udara negara Qatar, dan menegaskan haknya untuk tanggapan proporsional. Pernyataan ini menggarisbawahi posisi Genting Qatar, mitra Amerika Serikat, yang meskipun demikian terjebak dalam baku tembak antara Washington dan Teheran. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump meremehkan peristiwa itu, menggambarkan tanggapan Iran sangat lemah, sebuah karakterisasi yang dimungkinkan oleh kurangnya korban dan keberhasilan pertahanan pangkalan. Masyarakat internasional menyaksikan dengan napas tertahan, lega bahwa pertukaran itu tidak meningkat menjadi konflik yang lebih luas.
Fakta bahwa Iran memberikan peringatan dan Amerika Serikat memilih untuk tidak meningkatkan lebih lanjut dilihat sebagai tanda bahwa kedua belah pihak, meskipun retorika permusuhan mereka, ingin menghindari perang habis-habisan. Gencatan senjata dengan cepat diumumkan, menarik wilayah itu kembali dari ambang batas. Insiden ini berfungsi sebagai demonstrasi nyata mekanisme deeskalasi, baik formal maupun informal, yang ada di antara para musuh. Itu adalah pertukaran militer berisiko tinggi yang, paradoksnya, dikelola oleh kedua belah pihak untuk mencegah hasil yang bencana. Namun, peristiwa itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan pada lanskap keamanan Asia Barat. Ini adalah pertama kalinya Iran secara langsung menargetkan instalasi militer utama Amerika Serikat dengan rudal balistik dengan cara ini, menunjukkan kesediaan dan kemampuannya untuk menyerang kepentingan Amerika dimanapun di wilayah tersebut. Serangan itu memvalidasi miliaran dolar yang diinvestasikan dalam sistem pertahanan rudal seperti Patriot, tetapi juga menyoroti kerentanan mendalam pangkalan tetap, tidak peduli seberapa baik pertahanannya. Ini memperkuat gagasan bahwa dalam konflik di masa depan, instalasi yang luas ini akan menjadi target pertama. Pada akhirnya, serangan rudal ke Al-Udeid berfungsi sebagai studi kasus penting dalam dinamika konflik modern. Ini menggambarkan paradigma baru eskalasi yang dikalibrasi, di mana kekuatan militer digunakan untuk mengirim pesan politik daripada mencapai kemenangan medan perang yang menentukan. Insiden itu menggarisbawahi pentingnya pertahanan udara yang kuat, nilai strategis peringatan dini dan intelijen, dan manuver diplomatik yang rumit yang diperlukan untuk mengelola ketegangan antara rival yang kuat. Bagi negara-negara Asia Barat, itu adalah pengingat yang menakutkan tentang seberapa cepat mereka dapat menjadi arena konfrontasi antara Amerika Serikat dan Iran, membuat pencarian stabilitas regional lebih mendesak dari sebelumnya.